Hai Seekers, kamu tahu nggak dahsyatnya amarah? Yakobus pasal 1 ayat 19 mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Kata ingatlah pada ayat di atas juga dapat diterjemahkan sebagai ketahuilah. Kita semua perlu ingat, kita juga perlu tahu. Ingat apa dan tahu apa? Ingat dan tahu bahwa kita perlu cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mendengar menggoda kita untuk berkata-kata, dan berkata-kata merupakan api yang menyulut amarah. Jika kita mengekang kata-kata kita akan memadamkan amarah kita. Kita semua terlalu banyak bicara, terlalu banyak berkata-kata. Mengapa ada orang sakit hati, rumah tangga terpecah, teman bermusuhan, perang? Karena kata-kata yang tidak terkendali dan amarah. Kebanyakan konflik yang terjadi di dunia ini dikarenakan kombinasi dari pikiran yang sempit dan mulut yang lebar. Ada orang bijak berkata, "Jika kamu berkata-kata saat kamu marah, kamu akan menyusun sebuah pidato terbaik yang akan selalu kamu sesali." Orang marah selalu mengatakan dan melakukan hal-hal yang akan disesalinya. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka adalah orang-orang yang pernah dilempar ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lipat, hingga orang-orang yang mengangkat mereka mati terbakar. Tahukah kamu mengapa mereka sampai dilempar ke perapian? Karena raja marah dan geram kepada mereka. Begini ceritanya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 27 meter dan lebarnya 2,7 meter. Lalu Raja Nebukadnezar mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para nasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Tentu saja tidak ada orang yang berani tidak hadir. Saat itulah raja menitahkan agar semua orang dari bangsa apapun, suku bangsa apapun, pakai bahasa apapun, begitu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, haruslah sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau sujud menyembah patung itu, dan beberapa orang Kasdim melihatnya. Maka mereka langsung mengadukan hal itu pada raja. Ketika raja menyuruh mereka menyembah patung emas yang luar biasa besar itu di hadapan raja, mereka berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Itulah sebabnya orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego jadi gosong dan mati. Luar biasa bukan? Begitu raja marah, beberapa nyawa melayang. Alangkah dahsyatnya. Seekers, yuk kita terus berlatih untuk lambat marah. Jangan gara-gara cepat marah banyak hal yang harus kita sesali. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan perintah supaya kami selalu ingat dan tahu kalau kami perlu cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata dan lambat marah. Tolonglah kami melaksanakan perintah-Mu ini.